berkah dalam. Selamat berjumpa kembali dalam Sekami Online Gereja San Inigo Dirjo Dipuran. Gimana nih kabarnya adik-adik? Tentunya luar biasa bersyukur bukan? Nah, supaya lebih semangat dalam mengikuti Sekami Online kali ini, Kak Ocha sapa dulu ya. Selamat pagi, semangat dan ceria bersahabat. Ea. Wah, ternyata udah semangat ya. Tapi supaya lebih semangat lagi, kita sama-sama ulangi, oke? Siap? Selamat pagi, semangat dan ceria bersahabat. Ea. Nah, adik-adik, saat ini kita akan memulai pertemuan Advent. Tak terasa ya, saat ini kita sudah memasuki masa liturgi Advent. Tapi adik-adik tahu nggak nih apa itu Advent? Yaps, betul sekali. Advent adalah masa penantian kelahiran Tuhan Yesus. Di masa ini, kita semua bersama gereja seluruh dunia mempersiapkan diri sebaik-baiknya supaya pantas dan layak dalam merayakan kelahiran Tuhan Yesus di masa Natal nanti. Tentu kita tidak dapat melupakan bahwa masa Advent tahun ini masih diliputi dalam suasana pandemi yang dikarenakan oleh virus COVID-19. Semoga situasi pandemi ini segera berakhir dan kita dapat segera berkegiatan seperti sedia kala. Adik-adik, tema Advent 2021 di Keuskupan Agung Semarang adalah keluarga tangguh dan berbuah dalam Kristus. Harapannya supaya kita semakin mengimani bahwa Tuhan mencintai manusia dan selalu berusaha untuk menyelamatkan kita semua. Nah, adik-adik, sebelumnya marilah kita persiapkan hati kita untuk berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih Engkau selalu menyayangi kami. Di masa pandemi COVID-19 ini, Engkau menjaga dan menguatkan keluarga kami. Saat ini kami akan mengadakan pertemuan Advent. Dampingilah dan sertailah pertemuan kami. Semoga kami dapat mengikuti pertemuan Advent dengan baik. Berkatilah pula kami semua dan keluarga kami. Semoga dapat menjalani masa Advent dengan penuh semangat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Pembacaan dari Injil Lukas. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis,
dan Lisanias, raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." Demikianlah Injil Tuhan. Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Kak Ovi. Saat ini kakak akan menceritakan tentang 3 saudara yang bernama Roni, Dodi, dan Tony. Bagaimana mereka menjalani keseharian mereka dalam masa PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Nah, seperti yang adik-adik alami sendiri, PJJ adalah salah satu akibat dari pandemi COVID-19. Kita yang biasanya bertemu di sekolah harus belajar di rumah masing-masing. Nah, apa yang adik-adik lakukan saat PJJ tersebut? Apakah kalian dengan setia dan tekun belajar? Atau kalian sudah bosan dan melaksanakan hal yang lain? Mari kita dengarkan cerita tentang ketiga saudara ini. Dengarkan ya. Roni adalah anak yang paling besar. Ia saat ini duduk di kelas 2 SMP. Dengan tekun, Roni mengikuti pembelajaran jarak jauh. Dia melaksanakan kegiatannya seperti pada waktu dia masih bersekolah di sekolah. Dia bangun pagi, mandi, dan juga sarapan, serta pagi-pagi dia sudah duduk di depan laptopnya untuk menerima materi serta tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Selain sibuk dengan sekolahnya, Roni juga membantu ibunya untuk menemani adik-adiknya belajar selama masa PJJ ini. Nah, kita akan ke adik yang paling kecil yang bernama Tony. Tony ini masih kelas 2 SD. Dalam mengikuti PJJ, Tony masih dibantu oleh ibunya ataupun oleh Kak Roni. Karena PJJ ini sangat panjang, Tony menjadi bosan. Akhirnya dia tidak nyaman untuk belajar di rumah. Untuk menghilangkan kebosanan adiknya, Roni mencari-cari cara dari internet. Akhirnya dia mendapatkan beberapa gambar yang bisa diwarnai oleh adiknya. Roni juga menemani Tony untuk belajar mewarnai serta menggambar yang dibantu dari video-video yang dia lihat di YouTube. Nah, sekarang kita ke anak yang nomor 2, yaitu Dodi. Dodi yang sudah duduk di kelas 5 SD merasa sudah besar. Dia tidak mau dibantu dalam PJJ. Dia merasa mandiri. Namun, karena waktu PJJ yang panjang, Dodi yang awalnya rajin dan juga pintar juga merasa bosan. Akhirnya, suatu hari, untuk menghilangkan kebosannya, Dodi membuka HP-nya mencari games. Dia mendapatkan satu games dan dia mencoba bermain game itu. Akhirnya Dodi itu bermain games. Wah, ternyata main game enak ya teman-teman. Besok aku mau cari games lagi. Tapi Kak Roni nggak tahu, nggak apa-apa. Nah, setiap hari sambil mengikuti PJJ yang diadakan dari sekolahnya, Dodi bermain games 1, 2, 3 hingga banyak games yang dia kumpulkan. Akhirnya waktu Dodi malah habis untuk bermain games. Waktu pun berlalu. Tibalah saat untuk penilaian akhir semester. Kak Roni yang sudah rajin dengan belajarnya
Dia sudah persiapan dengan matang, dapat mengerjakan soal-soal yang diberikan dari sekolahnya. Begitupun dengan adik Tony. Walaupun dia sibuk menggali bakatnya dalam menggambar ataupun mewarnai, Tony tidak lupa untuk belajar. Dia juga dengan mudah mengerjakan soal-soal dari sekolahnya. Nah, sekarang apa yang terjadi dengan Dodi? Saat melihat soal yang ada di handphone, Dodi hanya diam saja. Dia bingung, teman-teman. Duh, ini soalnya kok sulit sekali ya. Nah, itulah Dodi. Dia tidak bisa mengerjakan. Karena Dodi tidak bisa mengerjakan, akhirnya dia kerjakan semua soal itu dengan suka-suka dia, tanpa dia berpikir. Namun, setelah dia selesai mengerjakan, Dodi diam dan berpikir, oh, kok aku tidak bisa mengerjakan soal tadi ya? Tuhan, ini soalnya yang salah, apa aku yang salah ya? Akhirnya Dodi diam dan diam. Dalam diamnya, Dodi menyadari bahwa ini karena dia sibuk games. Dia sibuk dengan aplikasi-aplikasi yang ada di handphonenya. Dia sudah melupakan waktu untuk belajar. Dan akhirnya Dodi menyadari kesalahannya dan dia bertobat. Tuhan, aku tahu ini semua salahku karena aku sibuk bermain games. Tuhan, aku berjanji aku akan berubah. Aku akan mempersiapkan diriku lebih baik dalam sekolah ini karena sekolah ini untuk masa depanku, Tuhan. Nah, teman-teman, begitulah cerita tentang Roni, Dodi, dan Tony. Bagaimana Dodi dia sampai lupa belajar karena kesenangan pribadinya. Tapi puji Tuhan, Dodi menyadari kesalahannya, dia mau bertobat dan merubah dirinya. Nah, dari cerita ini adik-adik dapat kita sambutkan dengan masa Advent yang saat ini kita jalani. Dalam masa Advent ini, kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Pada saat menantikan kedatangan Tuhan Yesus, kita harus mempersiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Sehingga saat Yesus datang, kita benar-benar pantas untuk menyambut Dia datang ke dunia ini sebagai juru selamat kita. Terima kasih. Berkah dalam. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Kami berterima kasih ya Tuhan, Kau telah menyertai kami dalam pertemuan Advent kali ini. Kami selalu mohon berkat dan perlindungan-Mu. Semoga kami dapat menjalankan tugas-tugas perutusan kami dengan baik. Semoga kami juga dapat menjalankan masa Advent ini dengan penuh semangat. Demi Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya
Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam,